Di balik hiruk-pikuk IGD, ada sebuah sistem yang memastikan setiap pasien mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat. Sebuah sistem yang menjadi garda terdepan keselamatan. Inilah triase. Halo, saya Dr. Lutfia Papita. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat tentang sistem triase, sistem yang sangat krusial di IGD. Apa itu triase? Triase adalah proses memilah pasien berdasarkan prioritas. Tujuannya bukan untuk mendahulukan pasien yang lebih dulu datang, tetapi untuk memprioritaskan pasien yang memerlukan tindakan segera. Sistem triase memiliki 3 tujuan utama, yaitu: pertama, mengidentifikasi kelainan yang dapat mengancam jiwa sehingga dapat diberikan intervensi kegawat daruratan. Kedua, mencegah kematian dini yang bisa terjadi dalam hitungan menit hingga jam. Ketiga, mengatur kecepatan dan efisiensi tindakan definitif. Petugas triase yang merupakan dokter atau perawat memperkenalkan diri dan mengidentifikasi pasien. Sebelum memulai, petugas akan memastikan kebersihan tangan. Kemudian, mereka akan melakukan wawancara singkat dan pemeriksaan fisik untuk menentukan kondisi pasien. Berdasarkan penilaian, pasien akan diklasifikasikan ke dalam sistem ESI, Emergency Severity Index, yang ditandai dengan kode warna. Sistem ini menentukan prioritas penanganan. Level 1 ESI, ruang resusitasi, penilaian dan terapi segera secara simultan. Level 2 ESI, kode merah, penilaian dan terapi dalam waktu kurang dari 10 menit. Level 3 ESI, kode kuning, penilaian dan terapi dalam waktu kurang dari 30 menit. Level 4 ESI, kode hijau, penilaian dan terapi dalam waktu kurang dari 60 menit. Level 5 ESI, ruang observasi, penilaian dan terapi dalam waktu kurang dari 120 menit. Kode hitam, kondisi meninggal dunia. Halo, saya Dr. Lutfia Papita dan hari ini kita akan bersama-sama belajar cara mengisi formulir triase dengan menggunakan ESI atau Emergency Severity Index. Yang pertama harus kita isi adalah bagian identitas pasien. Kita sesuaikan dengan contoh kasus yang ada di sebelah kiri. Jangan lupa tulis nama, kemudian jenis kelamin, dan juga tempat tanggal lahir pasien. Selanjutnya, kita isi informasi terkait kedatangan pasien. Pasien datang secara langsung, kemudian datang pada tanggal 8 Agustus 2025 pukul 14 WITA. Pasien masuk dengan berangkar, kemudian sudah terpasang infus intravena. Selanjutnya, alasan kedatangan adalah rujukan dari puskesmas. Sebutkan nama puskesmasnya. Selanjutnya, pasien juga diantar dengan ambulans dan diantar oleh perawat. Ya, sebutkan nomor telepon perawatnya dan kategorikan kasusnya sesuai dengan keluhan pasien, termasuk
pada kasus non-trauma, kalau kasus ini ya. Kemudian, selanjutnya yang kita isi adalah keluhan utama, yaitu keluhan yang membuat pasien tersebut datang ke IGD kita, atau keluhan yang membuat pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit kita. Pada kasus ini, keluhan utamanya adalah nyeri perut kanan bawah sejak 1 hari. Kemudian kita akan melengkapi tanda vital yang sudah kita periksa. Berdasarkan data-data tersebut, dari anamnesis dan pemeriksaan fisik singkat, kita dapat mengkategorikan pasien ini termasuk dalam kategori ESI 1, 2, 3, 4, atau 5. Kasus-kasus yang termasuk dalam kategori ESI 1 seperti henti jantung, henti napas, sesak napas berat yang ada kemungkinan gagal nafas, kemudian saturasi oksigen yang rendah, laju nafas yang sangat rendah, kemudian tensi atau tekanan darah yang sangat rendah, serta gejala-gejala lain yang dapat dilihat pada tabel. Nah, pada kategori ESI 1 ini pasien akan kita masukkan dalam ruang resusitasi dan memerlukan penanganan sesegera mungkin. Sedangkan untuk ESI 2, contoh tanda dan gejalanya adalah skala nyeri yang sangat tinggi, lebih dari 7, kemudian adanya penurunan kesadaran dengan pengukuran kesadaran nilainya 9-12 menggunakan skala GCS. Kemudian pasien KLL dengan riwayat pingsan, karena dia akan memerlukan observasi ketat. Kemudian pasien dengan disorientasi, kejang demam, muntah proyektil atau menyemprot, serta suhu badan yang tinggi pada bayi baru lahir atau 1 bulan, dan juga anak-anak. Baik, selanjutnya untuk kategori ESI 3, 4, dan 5 akan kita tentukan berdasarkan 2 hal, yaitu yang pertama, berapa banyak sumber daya yang diperlukan, dan ada atau tidaknya tanda vital yang berada di zona berbahaya. Seperti itu. Mari kita bahas dulu tentang sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah pemeriksaan penunjang yang sekiranya diperlukan oleh pasien untuk menegakkan diagnosis atau menegakkan sumber penyakitnya. Contoh, misalnya pasien itu mengalami nyeri saat berkemih, seperti itu ya, dan nyerinya itu hebat sekali. Nah, maka dapat kita perkirakan sumber daya yang diperlukan untuk menegakkan penyakitnya. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan dari air seni pasien. Yang kedua, kita juga memerlukan pemeriksaan ronsen saluran kemih, seperti itu, untuk mendeteksi apakah ada batu di saluran kemih. Kemudian yang ketiga, bisa juga dilakukan pemeriksaan tambahan berupa USG. Nah, dari cerita tersebut, maka kemungkinan pasien akan memerlukan lebih dari 1 sumber daya, maka pasien tersebut kita kategorikan dalam ESI 3. Sedangkan contoh kasus yang lain, misal pasiennya itu demam 3 hari, maka kira-kira kalau misalnya keluhannya hanya demam, maka yang diperlukan hanya pemeriksaan laboratorium. Nah, ini hanya 1 sumber daya yang diperlukan sehingga pasien tersebut masuk dalam kategori ESI 4. Kemudian untuk ESI 5 bagaimana? Untuk ESI 5 ini adalah pasien-pasien yang tidak memerlukan pemeriksaan penunjang sama sekali. Misal pasien itu mengeluhkan nyeri gigi tanpa ada komplikasi apapun, hanya nyeri gigi saja. Nah, maka dia tidak akan memerlukan pemeriksaan penunjang sehingga dapat kita kategorikan masuk dalam ESI 5. Mari kita kembali ke kasus. Pada kasus ini, kira-kira pasien masuk dalam ESI yang mana, teman-teman? Kita lihat, kita screening dari ESI 1, apakah saat ini dia ada henti jantung, henti napas, sesak napas, dan lain-lain. Nah, ternyata setelah dilihat, tidak termasuk dalam kategori ESI 1, ya, tidak memenuhi ESI 1. Bagaimana dengan ESI 2? Nah, ternyata pasien ini memenuhi dari ESI 2 karena kita tinjau dari skala nyerinya. Pasien ini skala nyerinya dihitung dengan FAS, dengan nilai FAS-nya tuh 8. Yang dimasukkan dalam kategori ESI 2 ini dimana skala nyerinya itu cukup tinggi, yaitu di atas sama dengan 7. Nah, pasien ini sudah termasuk ya teman-teman ya. Berarti dapat kita kategorikan dengan ESI 2, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, bila sudah kita tentukan dia masuk ESI berapa,
maka kita isi di bawah ini. Keputusan kita ambil pukul 14 lewat sekian, dan keputusan akhirnya pasien masuk dalam ruang emergency atau triase merah seperti itu. Jangan lupa kita bubuhkan tanda tangan dan nama terang kita sebagai bukti keabsahan formulir ini sehingga dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Petugas triase akan mengarahkan pasien ke area yang tepat di dalam IGD. Dalam kondisi khusus seperti full bed, pasien mungkin akan ditempatkan di zona lain setelah petugas memberikan edukasi yang jelas kepada keluarga. Saat terjadi bencana, triase bisa dilakukan di luar IGD dan setiap pasien akan diberikan label triase untuk penanganan yang efisien. Setelah triase selesai, petugas akan merapikan area. Penting untuk diingat, retriage akan dilakukan jika kondisi pasien berubah. Mari kita lihat contoh kasusnya. Bayangkan Anda sedang memeriksa pasien pertama. Pasien pertama dengan demam tinggi. Meski butuh penanganan, kondisinya tidak mengancam nyawa dalam hitungan menit. Berdasarkan hasil ESI, pasien ini diklasifikasikan dalam kategori ESI 4 atau kode hijau. Lalu tiba-tiba datang pasien kedua, korban kecelakaan lalu lintas dengan luka parah dan tidak sadarkan diri. Berdasarkan hasil ESI, pasien ini diklasifikasikan dalam kategori ESI 1 atau kode merah. Pasien manakah yang akan kita dahulukan? Tentu saja bukan yang tentang siapa yang duluan datang, melainkan siapa yang kondisinya lebih mengancam nyawa, yaitu pasien yang tidak sadarkan diri. Dengan sistem triase yang optimal, kita dapat memastikan pasien mendapatkan penanganan yang sesuai, tepat, dan cepat. Ini bukan hanya tentang prosedur, tetapi bagaimana komitmen kita untuk menghargai setiap nyawa yang ada di IGD. Terima kasih.